Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Rizky Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yang berjudul Wakaf Tunai sebagai Instrumen Ekonomi Umat di Era Modern. Pembahasan ini sangat penting untuk kita pahami dalam konteks ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat. Pengertian dan sejarah. Wakaf tunai ialah wakaf dalam bentuk uang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga. Muncul sejak masa dinasti Ayyubiyah di Mesir. M. Amanan mendirikan SIBL dan memprakarsai wakaf uang modern. Secara sederhana, wakaf tunai adalah penyaluran wakaf berupa uang. Gagasan ini muncul pada masa dinasti Ayyubiyah dan dimodernisasi oleh M. Amanan di Bangladesh. Sejak saat itu, konsep wakaf uang mulai diadopsi secara lebih luas di dunia muslim termasuk Indonesia. Dasar hukumnya, Al-Quran dan Hadis. Quran Surat Ali Imran 92, infak dari harta yang dicintai. Quran Surat Al-Baqarah 261, perumpamaan infak yang berlipat ganda. Hadis, sedekah jariah dan kisah Umar bin Khattab wakaf kebun. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, Al-Quran dan hadis menjadi dasar syariat wakaf, termasuk wakaf uang. Ayat-ayat ini tentang infak dan sedekah, serta hadis tentang sedekah jariah menjadi landasan para ulama dalam mengembangkan konsep ini. Dasar hukum menurut ulama dan fatwa MUI. Ulama seperti Az-Zuhri, Syafi'i, Hambali membolehkan wakaf uang. Fatwa MUI pada tahun 2002, wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Pokok wakaf tidak boleh hilang atau dialihkan, boleh berupa surat berharga. Mayoritas ulama membolehkan wakaf uang dengan syarat dana tersebut dikelola secara produktif. Fatwa MUI tahun 2002 menjadi tonggak penting legalitas wakaf tunai di Indonesia, namun tetap ada syarat pokoknya tidak boleh hilang dan hasilnya digunakan untuk hal-hal yang mubah. Wakaf tunai produktif dapat dikelola melalui lembaga keuangan syariah, digunakan untuk investasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Berbeda dengan pajak karena bersifat sukarela atau goodwill, harus dikelola efisiensi dan transparan. Wakaf tunai bisa menjadi instrumen ekonomi produktif. Ia dapat dikelola oleh lembaga keuangan syariah dan digunakan untuk pembangunan umat. Berbeda dengan pajak, wakaf bersifat sukarela, namun demikian pengelolaannya tetap harus profesional dan akuntabel. Potensi wakaf tunai, sumber pembiayaan alternatif ekonomi umat, menjadi instrumen investasi akhirat, dapat disalurkan ke sektor pendidikan, UMKM, sosial, dan lain-lain, relevan dengan norma pajak, kesetaraan, efisiensi, kepastian. Wakaf tunai memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan alternatif, termasuk untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Ia bisa menjadi bentuk investasi akhirat sekaligus solusi ekonomi di dunia. Kesimpulannya, wakaf tunai adalah instrumen filantropi Islam yang relevan dan legal, memiliki dasar hukum kuat dari Al-Quran, hadis, dan ulama. Tantangan bisa diatasi dengan edukasi dan manajemen yang baik. Harus dijadikan instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Sebagai kesimpulan, wakaf tunai bukan hanya legal secara syar'i, tapi juga sangat relevan dalam konteks ekonomi modern. Perlu kerjasama semua pihak untuk menjadikan wakaf tunai sebagai kekuatan ekonomi umat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat dan membuka wawasan kita bersama. Saya terbuka untuk diskusi atau pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.